Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran PPKN kali ini, kita akan belajar masih mengenai bab 1, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Lanjut, kita akan belajar mengenai perilaku beriman dan bertakwa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita berlanjut, apakah kalian tahu apakah arti dari iman dan takwa? Bahwa iman itu merupakan kepercayaan yang tertanam dalam lubuk hati dengan keyakinan yang kuat, tanpa tercampuri oleh keraguan, dan berperan dalam pandangan hidup dan amal perbuatan. Sedangkan kalau takwa itu amal batin dan lahir, baik yang bersifat mengikuti perintah Tuhan maupun amal yang berbentuk menjauhi larangan Tuhan. Jadi, intinya dari pengertian iman itu ialah kepercayaan yang ada di dalam hati. Sedangkan untuk takwa itu adalah mengikuti perintah Tuhan dan menjauhi larangan dari Tuhan. Nah, untuk itu berarti iman dan takwa itu merupakan bagian dari sebuah keagamaan. Nah, intinya adalah iman percaya kepada Tuhan, yaitu Allah, kemudian takwa mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Nah, contohnya dalam lingkungan keluarga, itu ada 1, menaati perintah kedua orang tua. Yang kedua, melakukan ibadah bersama anggota keluarga. Ketiga, menghormati antar anggota keluarga. Yang keempat, menciptakan hubungan keluarga yang harmonis. Yang kelima, menjaga nama baik keluarga. Kemudian yang keenam, menjaga persatuan dan kesatuan secara keluarga. Yang ketujuh, mengembangkan hidup bersama. Kemudian yang terakhir ada berperilaku jujur, adil antar keluarga. Lanjut. Nah, untuk bentuk perilaku iman dan takwa dalam lingkungan sekolah itu ada 8 juga. Yang pertama itu menghormati agama yang dianut oleh teman lain. Kemudian kedua, menghormati guru, karyawan, dan sesama teman. Kemudian 3, menjaga nama baik sekolah. Yang keempat, menaati tata tertib sekolah. Yang kelima, menghargai keputusan bersama. Yang 6, menjaga persatuan dan kesatuan antar warga sekolah. Yang ketujuh, menghindari perkelahian. Yang terakhir 8, yaitu bersikap adil. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk lingkungan masyarakat. Itu yang pertama ada mengembangkan sikap toleransi. Yang kedua, membantu tetangga yang terkena musibah. Yang ketiga, mengembangkan sikap kekeluargaan. Yang keempat, menaati norma dan peraturan yang berlaku. Yang kelima, menjunjung tinggi keputusan bersama. Kemudian 6, melaksanakan hasil keputusan dengan penuh kesabaran. Yang ketujuh, mengembangkan hidup sederhana. Dan yang terakhir 8, bersikap adil. Nah, jadi perilaku iman dan bertakwa itu juga merupakan cerminan dari sila-sila Pancasila. Sila berapa? Yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita akan langsung ke subbab yang kedua, yaitu perilaku rela berkorban. Sebelum kita bahas lebih lanjut, silahkan kalian cermati video berikut ini dengan seksama.
Oke, nah setelah kalian cermati video berikut, apa yang dapat kalian tangkap? Apa yang dapat kalian pahami? Baik, untuk yang pertama itu kan ada kakek-kakek yang menaiki kereta, tetapi dia memilih yang tidak tempat duduk. Nah, tapi akhirnya ada yang menolongnya. Itu yang dinamakan sikap rela berkorban. Padahal, bagi yang menolong, yaitu seorang gadis yang rambutnya pendek, itu juga memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, bahwa menolong atau rela berkorban itu bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Nah, kalau kita lihat seseorang yang memiliki keterbatasan saja, itu mau menolong orang lain, apalagi dengan kita. Misalnya kita berada di bus, kemudian ada seseorang, ada nenek-nenek yang datang. Apakah kita mau memberikan tempat duduknya? Nah, kita sebagai orang yang lebih muda, yang lebih kuat, harusnya kita rela berkorban. Kita memberikan tempat duduk kita kepada orang lain. Nah, rela berkorban itu sendiri, itu bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Lanjut. Sekarang kita ke pengertian rela berkorban. Nah, rela berkorban itu artinya bersedia dengan ikhlas, senang hati, dengan tidak mengharapkan imbalan, dan mau memberikan sebagian yang dimiliki sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya. Nah, seperti yang ada di contoh tadi, bahwa si penolong itu juga memiliki keterbatasan, tetapi mau mengorbankan dirinya untuk kepentingan yang lebih tinggi, untuk kepentingan bersama. Sedangkan inti dari rela berkorban itu sendiri ialah keikhlasan. Nah, kalau kita sudah ikhlas, maka kita pasti akan memiliki rela berkorban. Maksudnya tidak mengharapkan apapun terhadap apa yang kita lakukan. Kita menolong atas dasar ikhlas, rela berkorban. Nah, dari kesemua itu terdapat 5 ciri-ciri orang yang memiliki sifat rela berkorban. Yang pertama yaitu mendahulukan kepentingan orang banyak atau orang lain. Yang kedua, menghindari sikap egois. Nah, sikap egois itu apa? Sikap egois itu mau menang sendiri. Menganggap dirinya itu yang paling benar, kemudian tidak mempedulikan orang lain. Yang ketiga, tidak masa bodoh dengan lingkungan. Seperti contoh yang tadi, bahwa kita harus peka terhadap lingkungan kita sendiri. Jika kita dalam posisi itu, kita harus menjadi penolong, menjadi orang yang rela berkorban, menyerahkan apa yang kita miliki untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan orang yang lebih membutuhkan. Nah, apabila kita kaitkan dengan kemerdekaan Indonesia, bahwa kemerdekaan Indonesia saat ini kita peroleh dari rasa rela berkorban para pejuang kita. Para pejuang itu mengorbankan harta, benda, bahkan nyawanya untuk memerdekakan Indonesia. Sehingga Indonesia itu sekarang bisa merdeka berkat mereka semua. Kemudian yang keempat, bersikap sabar dalam menghadapi persoalan hidup. Yang kelima, itu tidak mengharapkan imbalan dalam melakukan pekerjaan sosial. Ya, tidak mengharapkan imbalan. Misalnya, kita menemukan ada dompet jatuh. Kemudian kita sebaiknya mengembalikan. Bukan sebaiknya, tapi bisa lebih ke seharusnya. Karena itu bukan milik kita. Nah, jangan juga minta imbalan terhadap apa yang kita lakukan. Kita melakukan hal tersebut itu atas dasar ikhlas, atas dasar mau menolong orang lain. Nah, jangan apa-apa itu mengharapkan imbalan. Lanjut, perilaku rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada di lingkungan keluarga, bahwa biaya sekolah yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya itu
merupakan bentuk rela berkorban orang tua kepada anak-anaknya. Seperti yang kita tahu bahwa orang tua kita itu tidak mengharapkan apa-apa dari sekolah yang anak-anaknya lakukan. Orang tua menyekolahkan anak-anaknya agar anak-anaknya menjadi pintar, menjadi lebih baik dari orang tuanya. Kemudian yang kedua, keikhlasan orang tua dalam memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya. Yang selanjutnya untuk lingkungan sekolah, yaitu ada penanaman pohon, tanaman, dan bunga untuk halaman sekolah. Yang ketiga, memberikan sumbangan untuk meringankan korban bencana alam. Kemudian untuk lingkungan masyarakat, itu ada bergotong royong, dan menjadi guru sukarelawan. Yang selanjutnya ada kehidupan berbangsa dan negara. Yang pertama yaitu membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian merelakan sebagian tanahnya untuk pembangunan. Nah, seperti konsep yang tadi, bahwa kita harus rela berkorban untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan masyarakat umum. Seperti halnya merelakan sebagian tanahnya untuk pembangunan atau pembuatan jalan. Itu merupakan bentuk pengorbanan kita untuk masyarakat, bukan untuk negara, tapi untuk masyarakat. Yang selanjutnya mengenai perilaku rela berkorban. Nah, sebenarnya ada beberapa cara untuk menumbuhkan sikap rela berkorban itu sendiri. Yang pertama itu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, memberikan contoh dan pembinaan yang baik kepada sesama. Nah, jadi kita itu harus bersikap baik dimanapun dan kapanpun. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu akan berakibat apa terhadap orang lain. Nah, bisa saja saat kita bersikap baik, kemudian ada orang yang melihat, maka orang itu akan meniru perbuatan kita. Sebaliknya, jika kita berbuat buruk, kemudian ada yang melihat, bisa saja orang itu meniru perbuatan kita. Maka dari itu, sekali lagi kita harus bersikap baik dimanapun dan kapanpun kita berada. Kemudian, yang ketiga, itu gemar memberikan pertolongan kepada sesama. Nah, yang keempat, penyantun dan penyayang terhadap orang lain dan lingkungan. Jadi, penyantun dan penyayang itu tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga sesama makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa? Ada binatang dan juga tumbuhan. Kita juga harus menyayangi binatang, menyayangi tumbuhan. Maka dari itu kita tidak boleh menebang pohon sembarangan, kemudian menyakiti binatang. Yang terakhir, menjauhi sifat angkuh. Angkuh itu apa? Angkuh itu sombong, kemudian egois, yaitu tadi mau menang sendiri, kemudian hedonis dan materialistis. Nah, untuk perbedaan dari hedonis sama materialistis itu, kalau hedonis itu ialah suka berfoya-foya, suka menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk yang hal tidak penting. Kemudian materialistis, itu apa-apa selalu dikaitkan dengan uang. Kita melakukan sesuatu, harus ada uangnya, harus ada timbal baliknya, itu materialistis. Kemudian lanjut. Nah, oke. Terima kasih untuk yang bab 1 sudah selesai. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan mengenai bab 2. Dalam pembelajaran PKN kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.